bersih. Cakep. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Buat kamu yang lagi cari smartphone yang harganya 1 juta lebih dikit, tapi punya desain dan performa yang lumayan, nih sob, Infinix Smart 6. Ini harganya cuma 1,1 jutaan. Kamu bisa pilih HP ini. Ya, kalau lihat boxnya sih cuma polos warna hijau stabilo gini. Dan di dalam boxnya tentu aja isinya udah berasa komplit untuk HP yang harganya cuma 1 juta lebih dikit. Selain smartphone yang bakalan kita bahas nanti, ada kabel charger micro USB dengan panjang standar. Terus charger adapter yang outputnya maksimal 5 volt 2 ampere atau 10 watt aja. Tentu aja dapat buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Terus kamu dapat selembar uang $1 Infinix yang pasti nggak bisa buat beli bakso. Ada protective film atau anti gores yang belum dipasang, dapat juga SIM card ejector bentuk kotak khas Infinix, dan terakhir dapat hard case bening transparan dari bahan mika. Ini gampang patah nih kalau mika kayak gini. Mantap kan? Harganya cuma 1 juta lebih dikit masih dikasih casing walaupun dari bahan mika. Nah, ngomong-ngomong, desain bodinya itu dikasih desain yang cakep sob. Ya emang sih masih dari bahan polikarbonat, wajar harga segini mah. Tapi dikasih finishing glossy di mana bodinya ini tuh punya pola garis-garis yang punya efek holografis yang bakalan nyala garis-garis keren kalau kena pantulan cahaya. Tuh, keren kan? Bagian kameranya juga didesain simple dengan gaya seakan-akan udah 4 kamera kalau dilihat sekilas. Nah, bodinya ini dibuat memiliki jarak atau rongga antara bodi dengan mesin HP, di mana biasanya, kalau menurut Bang Tekno ini ya, ini dibuat untuk mengurangi panas mesin saat bekerja, supaya panasnya nggak ke tangan, supaya tetap nyaman lama di genggaman. Ya, buat desain dan build quality HP ini untuk kelas harga 1,1 juta, ini udah cakep sob. Cuman ya karena dia tuh desainnya glossy ya, jadinya gampang banget nempel sidik jari. Sementara kalau kamu lihat depannya sob, ya masih pakai layar dengan tepian datar tanpa gelombang sama sekali. Dan ukuran layarnya 6,6 inch HD Plus masih bergaya water drop notch, tapi rasionya udah 20:9. Ya walaupun HP murah, ternyata kualitas layarnya nggak berasa murahan. Visualnya tuh berasa jelas dan detail, dengan warna yang juga bagus. Dipakai di bawah sinar matahari masih cukup kelihatan karena kecerahan layarnya cukup terang. Yang penting jangan panas matahari terik di siang bolong aja. Dipakai buat aktivitas harian juga berasa responsif, walaupun sebenarnya ya, layarnya ini tuh cuma bisa baca maksimal 5 sentuhan bersamaan. Ya tipikal HP harga terjangkau lah, tapi responnya tuh beneran responsif, nggak berasa delay. Udah Bang Tekno tes main real drum juga responnya aman, sampai bagian-bagian pinggir layarnya tuh kerja bener. Sementara untuk bagian suaranya, untuk bagian audionya, ini masih pakai speaker mono, tapi udah di sisi bawah HP. Padahal ini HP harga 1,1 juta, 1 juta lebih dikit doang. Udah di sisi bawah HP, nggak di belakang bodi lagi. Kalau HP kelas harga murah kayak gini kan biasanya speakernya masih di belakang. Kalau ini udah kekinian sob. Dan kualitas suaranya juga cukup bagus. Nggak pecah, cukup berasa detailnya walaupun disetel dalam volume maksimal. She was locked herself in the lab, and I think the age of biotechnology is upon us. Infinix Smart 6 ini juga punya performa yang cukup banget buat harian. Karena udah pakai prosesor Unisoc SC9863A octa-core 1,6 GHz yang dipadukan dengan 2 GB RAM yang jadi berasa cukup RAM-nya karena sistem operasinya udah pakai Android 11 Go Edition. Ya pokoknya kalau untuk penggunaan harian tuh udah beneran nyaman, dan kalau dipakai buat sekolah online di rumah juga ini udah cukup menyenangkan. Layarnya lebar, suaranya juga kenceng. Baterainya juga lumayan awet. Buat main game sekelas Mobile Legends juga udah asik walaupun belum support mode high frame rate. Terus grafis maksimalnya di high aja, belum bisa ultra. Tapi pas dipakai main dengan setting maksimal, shadow atau bayangan diaktifin, performa saat main tuh udah berasa smooth banget. Udah lumayan lancar sob. Ya ada sih kadang sedikit drop frame, tapi nggak sering sob. Kalau main game Free Fire juga udah enak dipakainya. Udah bisa dipakai main dengan grafis ultra, resolusi tinggi, dan FPS di setel tinggi juga tetap nyaman. Tetap aman lancar buat main. Pokoknya udah bisa banget lah dipakai buat mabar.
Sementara kalau untuk game PUBG Mobile, ini nggak saya saranin sih sob. Karena chipset dari HP ini tuh emang nggak cocok buat game-game yang berat sekelas PUBG Mobile. Udah gitu ini RAM-nya cuma 2 GB. Game PUBG Mobile mah nggak akan muat. Pasti berasa banget ya namanya drop frame kalau dipaksa buat main PUBG Mobile. Nah, ngomong-ngomong untuk sensor-sensornya juga HP ini tuh banyak yang nggak ada. Kayak sensor NFC, ya wajar sih ya. Harga 1,1 juta nggak ada NFC itu biasa. Jadi HP ini nggak bisa ya buat yang namanya cek saldo e-money. Tapi emang sensor-sensor dasar HP emang banyak yang nggak ada. Kayak giroskopnya nggak ada. Jadi fix HP ini nggak bisa virtual reality. Sensor magnetik juga nggak ada, jadi HP ini tuh nggak akan bisa kompas. Untungnya sih ya sob. Sensor cahaya masih ada, jadi pengaturan kecerahan layar masih bisa otomatis. Kalau buat navigasi, sensor GPS-nya juga agak kurang akurat sih untuk baca lokasi. Udah gitu karena nggak bisa kompas, baca petanya jadi lebih sulit. Karena kita nggak tahu kita lagi menghadap ke arah mana kalau kita nggak bergerak berjalan sob. Iya, yang bikin saya senang sih di kelas harga segini udah dikasih sensor sidik jari untuk buka kunci HP. Dimana kualitasnya udah bagus, udah cepet baca jarinya. Ya, ada sih sedikit jeda buat animasi. Nah, sementara untuk daya tahan baterai, Infinix Smart 6 ini tuh udah standar HP-HP zaman now sob. Udah 5000 mAh, dimana daya tahan baterainya tuh udah berasa cukup banget sob. Saat dites dalam ruangan dan terkoneksi jaringan WiFi sob, buat nonton YouTube 720p sejam cuma ngabisin daya 6%. Terus kalau main Free Fire pakai setting grafis maksimal sejam juga baterainya turun 15%. Jadi kalau dalam sehari udah dipakai nonton YouTube sejam, terus main game sejam, masih banyak banget sob sisanya buat kebutuhan sehari-hari yang lainnya. Ya, tapi karena HP ini tuh cuma dikasih charger yang 10 watt aja, buat ngecharge-nya aja sih yang berasa agak lama. Mau pakai charger bawaan atau pakai charger dengan pengisian cepat yang dahsyat juga tetap aja ngecasnya nggak bisa dibilang cepat. Ngecas 30 menit cuma keisi 22%, ngecas 60 menit cuma keisi 44%, dan butuh waktu 2 jam 55 menit atau hampir 3 jam untuk penuh 100%. Kalau untuk kameranya, HP ini punya kamera depan standar kelas harganya, masih 5 megapiksel dengan aperture lensa f2.0. Tapi seperti biasa, udah dilengkapi LED selfie flash untuk selfie-selfie foto-foto di kondisi gelap. Sementara kalau untuk kamera belakangnya, ini menang gaya. Karena kalau dilihat sekilas ya, kayak udah 4 kamera sob, padahal cuma 2 aja kameranya. Dimana kamera utamanya 8 megapiksel dengan aperture f2.0 dan satu lagi adalah kamera AI. Untuk fitur-fitur kameranya juga nggak banyak, mengingat ini smartphone kelas budget. Belum ada mode foto malam, belum juga dilengkapi mode pro. Ya masih fitur-fitur standar buat foto-foto lah. Sementara untuk kualitas foto-foto kamera selfie-nya udah cukup bagus di kelas harga setara. Ya walaupun kamera depannya ini masih fix fokus ya, belum autofocus. Tapi bisa menangkap detail dengan cukup baik tanpa terasa kehilangan fokus. Ya yang penting pastiin aja, jarak antara kamera dan wajah nggak terlalu dekat. Sementara untuk foto-foto kamera belakangnya juga hasilnya udah cukup bagus untuk kelas harga setara. Dan karena aperture lensanya cukup besar, kita masih bisa dapat bokeh alami lensa yang cukup bagus. Tone warnanya juga cukup baik. Yang penting pada saat foto-foto, kondisinya cukup cahaya. Karena kalau kondisinya agak gelap kayak di dalam ruangan, dengan pencahayaan yang minim, kualitas foto-fotonya tuh turun banget sob. Termasuk nambah noise dan juga warna jadi berasa lebih pucat. Ya overall untuk foto-foto udah oke lah. Udah cukup bagus untuk kelas HP harga 1,1 juta. Untuk rekaman video, kamera depannya ini maksimal di 1080p di Full HD, tapi dia belum ada stabilisasi. Jadi kalau dipakai buat jalan kayak gini, kualitasnya ya goyang-goyang ya, guncang-guncang. Dan kamu bisa perhatiin ya, kalau misalkan kita putar-putar gini, dynamic range-nya tuh berubah-ubah ya, jadinya ntar gelap, ntar terang kitanya. Nah, untuk rekaman video kamera belakangnya ternyata juga sama ya sob ya. Dia maksimal di Full HD aja, terus juga kalau buat rekam video sambil jalan dia masih bergetar karena emang belum ada stabilisasi. Malum aja sih, karena dia pakai prosesor yang nggak kuat ya kalau buat bikin AIS jalan. Jadinya dilepas aja, nggak ada stabilisasi sama sekali. Sementara untuk fokusnya sendiri kita cobain ya. Nah, untuk fokusnya dia bisa gerak cukup cepat ya sob ya, bisa berubah cukup cepat. Terus kalau untuk detail juga dia cukup bagus. Nah, untuk fitur-fiturnya ini juga udah cukup banyak karena HP ini tuh nggak pakai Android stock, tapi dia pakai XOS besutan Infinix sendiri yang berbasis Android 11 Go Edition. Selama saya pakai UI-nya tuh berasa smooth ya, berasa ringan dan juga enteng. Dan kalau kamu suka dengerin FM radio, HP ini udah bisa. Masih ada, tapi harus pakai earphone untuk bisa nangkap sinyal FM.
Dan kalau kamu mau ganti-ganti gaya, bisa juga akses Xtems untuk ganti tema, ganti wallpaper, bahkan font tulisan supaya HP bisa tampil beda. Ada juga fitur sosial turbo yang bikin penggunaan WhatsApp lebih maksimal sob. Karena ada fitur voice recorder, ada mode video beauty, ya biar tampil cantik saat video call. Ada juga pic mode untuk baca pesan yang udah dihapus tapi kita belum sempat baca. Dan WhatsApp mode nih, yang bikin kuota internet cuma bisa dipakai buat WhatsApp doang. Cocok banget nih buat yang lagi ngirit kuota. Ada juga smart panel yang memudahkan kita untuk mengakses aplikasi yang sering dipakai. Bikin screen recording juga lebih gampang. Kita cukup swipe dan tahan layar dari samping kayak gini untuk munculin smart panelnya. Dan sebenarnya banyak lagi fitur-fitur yang nggak saya pakai. Ya overall untuk HP harga 1 juta lebih dikit, 1,1 jutaan aja, HP ini udah cukup menarik sih. Udah recommended banget. Kenapa? Karena layarnya lebar, baterainya awet, jadinya tuh mendukung banget buat belajar online ataupun meeting online di rumah. Terus juga HP ini tuh udah mendukung OTG, jadinya gampang banget yang namanya pindah-pindahin data. Gimana menurut kamu sob, Infinix Smart 6 ini? Menarik nggak? Coba deh komentar. Dan Bang Toto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wih, kotor lagi. Lap lagi. Makin sering digosok, bisa keluar jin nih. Cakep.